warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah tarwi rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita kembali mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita sudah berada pada malam yang ke-23 di bulan suci Ramadan. Selawat serta salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, contoh atau teladan bagi kita umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kemuliaan orang yang datang melaksanakan salat tarawih di malam Ramadan, di antara sekian banyak kemuliaan yang Allah berikan kepadanya, maka salah satu kemuliaan di antaranya adalah jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Dia nanti akan dibangkitkan pada hari kemudian dan mukanya akan bercahaya bagaikan bulan purnama. Makanya alhamdulillah rata-rata jamaah Masjid Al-Kautsar bercahaya mukanya semua. Amin. Utamanya ibu-ibu di belakang, bapak-bapak juga. Alhamdulillah. Ini berkahnya Ramadan. Semoga kita tetap istiqomah untuk senantiasa memeriahkan malam-malam bulan suci Ramadan, bukan hanya sampai pada malam ini, tapi insya Allah sampai pada malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah, malam ini saya diberikan amanah membawakan judul ceramah, yakni fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia. Berbicara tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu memiliki banyak sekali fungsi, terutama di dalam kehidupan manusia. Al-Quran itu menjadi hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran juga menjadi syifaun, menjadi obat penawar. Al-Quran juga menjadi rahmah, pembawa kasih sayang bagi kita semua. Bahkan Al-Quran itu juga membawa nilai-nilai pendidikan di dalamnya. Tapi di antara sekian banyak fungsi Al-Quran di dalam kehidupan manusia, maka saya tidak akan membahas itu semua. Saya hanya berfokus kepada fungsi Al-Quran yang bisa memberikan pelajaran dan pendidikan bagi kita manusia. Berbicara tentang pendidikan, di dalam Al-Quran banyak sekali memberikan kita dorongan-dorongan untuk senantiasa memiliki pendidikan yang baik di dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Makanya kalau kita melihat Al-Quran itu, sejak mulai diturunkan Al-Quran sampai ayat terakhir yang turun
kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata banyak mengandung fungsi atau nilai-nilai pendidikan di dalamnya. Al-Quran ketika pertama turun, maka ayat yang pertama turun itu adalah Iqra. Apa artinya Iqra? Bacalah. Jadi di sini Al-Quran mengajarkan kita untuk rajin membaca, rajin belajar, supaya kita memiliki pendidikan dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ketika kita belajar dengan baik, ketika kita belajar menuntut ilmu pengetahuan, maka insya Allah kita akan mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman dan banyak ilmu-ilmu di dalam kehidupan kita di dunia ini. Makanya orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu insya Allah akan bahagia di dunia dan juga akan bahagia di akhirat. Rasulullah dalam salah satu riwayat menyebutkan bahwa man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan hidup di dunia, maka hendaklah ia memiliki ilmu pengetahuan. Coba kita lihat orang yang memiliki ilmu pengetahuan, insya Allah pasti hidupnya bahagia di dunia. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan hidup di akhirat, maka hendaklah juga memiliki ilmu pengetahuan. Termasuk kita salat tarawih, kita berpuasa, kita melakukan amal-amal zakat, sedekah, infak, itu semua karena ilmu yang kita miliki, karena pengetahuan yang kita miliki. Sehingga dengan pengetahuan itu kita amalkan ilmu kita di dunia, sehingga insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat dengan pahala-pahala dari amal yang kita kerjakan tersebut. Jadi siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka hendaklah yang memiliki ilmu pengetahuan. Dan waman aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan kedua-duanya, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, maka hendaklah juga memiliki ilmu pengetahuan. Makanya ayat yang pertama turun itu Iqra memiliki makna yang sangat besar, bahwasanya fungsinya mari kita belajar dengan baik hidup di dunia ini. Makanya namanya belajar itu tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi sampai ke apapun, sampai dimanapun, insya Allah kita tetap dianjurkan oleh agama untuk selalu menuntut ilmu pengetahuan. Namanya menuntut ilmu pengetahuan itu bukan nanti dikatakan orang belajar kalau dulu di bangku sekolah, bangku kuliah, tapi dulu mendengarkan majelis talim, mendengarkan ceramah, mendengarkan dakwah, maka itu juga bahagian orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Bayangkan pahalanya orang yang menuntut ilmu. Ada hadis Rasulullah yang pernah saya baca, talabul ilmi sa'atan khairun min qiyami laila. Menuntut ilmu dalam suatu waktu seperti apa yang kita lakukan pada malam ini, itu pahalanya khairun min qiyami laila, lebih mulia daripada orang yang salat malam. Bahkan ada salah satu penafsiran yang mengatakan bahwa yang dikatakan khairun min qiyami laila, bahwa lebih mulia daripada orang yang salat sepanjang malam. Apa yang maksud orang salat sunnah sepanjang malam? Mulai jam 12 malam dia salat sunnah terus menerus, nanti tidak berhenti salat sunnah menjelang masuk waktu subuh. Makanya kalau kutanya ke orang tua saya di sini, saudara saya di sini, sudah pernahkah Anda yang melakukan salat sunnah semalam suntuk? Belum pernah kapan nih? Karena saya sampai sekarang juga belum pernah. Jadi insyaallah duduk-duduk ini tidak lama, 30 menit atau 20 menit, insyaallah itu pahalanya begitu besar di sisi Allah. Apalagi sebentar ada lagi qiyamul lail, masya Allah, itulah pahala kita sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah fungsi Al-Quran yang pertama, bagaimana kita betul-betul belajar dengan sebaik-baiknya untuk bekal kita di dunia dan di akhirat nanti. Kemudian yang kedua, Al-Quran juga mengajarkan kepada kita
bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur. Kenapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur atau bertahap? Jadi jangan pernah bayangkan bahwa Al-Quran itu langsung turun satu kaligus 30 juz. Tidak. Ini turun secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, secara bertahap. Ini mengandung sebuah pembelajaran di dalamnya. Artinya apa? Bahwa orang itu di dalam menuntut ilmu pengetahuan tidak bisa belajar sekaligus. Makanya ada tahapan-tahapan kita dalam belajar. Apa fungsinya Al-Quran itu diturunkan sedikit demi sedikit atau berangsur-angsur? Dalam fungsinya sebagai proses pendidikan, bahwasanya supaya ilmu itu mudah dipahami dan mudah dihafal. Makanya coba kita lihat di antara kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya, maka mungkin Al-Quranul Karimlah yang paling banyak orang yang menghafal kitab sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat betapa banyak anak-anak kita yang sudah hafal 30 juz. Bahkan ada anak kita baru 10 tahun, baru 15 tahun, baru 17 tahun sudah menghafal Al-Quran. Itulah salah satu fungsinya dalam pendidikan. Kenapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur agar mudah dipahami dan mudah untuk dihafal. Saya ini alhamdulillah beberapa masjid saya sudah tempati melakukan salat tarawih, dan rata-rata imam tarawihnya itu adalah anak muda. Bahkan mungkin masih berumur SMA, mungkin masih kuliah. Itulah karena mereka mendapatkan hidayah untuk bisa menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi bagi pribadi saya sendiri, menghafal Al-Quran itu adalah pekerjaan yang sangat susah. Karena jangankan 30 juz 30 saja susah sekali saya hafal. Iya, saya belum bisa menghafal juz 30 karena begitu beratnya menghafal Al-Quran. Makanya itulah yang kita mampu pahami saja, kita hafal sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi intinya bahwa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur bertahap. Itulah salah satu fungsinya dalam pendidikan, bahwa ketika kita ingin mendapatkan ilmu yang besar, maka janganlah kita mendapatkan sekaligus, tapi secara bertahap. Kadang-kadang anak kita kalau mau ujian, dia kumpulkan bukunya sampai berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus halaman. Mau sebulan pelajari, kalau mana minat guru, siapa yang bisa pelajari itu sampai 300 halaman? Makanya kalau kita mau mendapatkan isinya buku itu, jangan satu malam kita pelajari, tapi belajarlah sedikit per halaman, per hari, sampai kita mendapatkan ilmunya tersebut. Makanya kalau bulanan ini bahannya sampai 20 lembar, 30 lembar, terkadang yang dia baca tinggal daftar isinya, sehingga besok isinya sudah hilang dan tinggal daftarnya. Itulah yang terjadi anak kita. Nah, kenapa? Karena dia mau instan, mau cepat, semua mau ditahu dalam waktu yang sangat singkat. Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita mau belajar, fungsinya itu tadi, belajarlah secara bertahap, sedikit demi sedikit. Orang yang menghafal Al-Quran itu tidak sekaligus waktunya berproses, tapi ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya yang ketiga, fungsi Al-Quran dalam kehidupan keseharian kita bisa kita lihat dari waktu turunnya Al-Quran yang begitu lama, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau sekitar 23 tahun lamanya. Pertanyaannya, kenapa Al-Quran turun begitu lama? Pada seandainya Allah mau Al-Quran bisa turun tidak begitu lama. Ini sebenarnya mengandung sebuah pembelajaran, sebuah hikmah bagi kita umat Rasulullah, bahwa ketika kita mau mendalami ilmu pengetahuan yang baik, yang banyak, yang luas, maka marilah kita bersabar untuk menuntut ilmu pengetahuan yang mungkin membutuhkan waktu yang lama. Makanya kalau kita lihat sistem pendidikan di Indonesia, coba kita hitung-hitung. Anak kita masuk di TK 2 tahun pada umumnya. Kemudian masuk lagi SD atau ibtidaiyah 6 tahun. Berarti sudah 8 tahun.
Masuk lagi di SMP atau sanawiyah 3 tahun, berarti sudah 11 tahun. Masuk lagi di SMA atau aliyah 3 tahun, berarti sudah 14 tahun. Masuk lagi kuliah, normalnya kuliah itu 4 tahun. Jadi sudah 18 tahun. Selesai anak kita kuliah 1, anak kita pintar, orang tuanya mampu, atau anak kita dapat beasiswa, lanjut lagi ke S2. S2 itu normalnya 2 tahun, berarti sudah 20 tahun. Selesai S2, ada kemampuannya, orang tuanya pintar, atau dia dapat anugerah beasiswa, lanjut lagi ke S3. S3 itu normalnya 3 tahun, berarti cukuplah 23 tahun sesuai dengan lamanya turun Al-Quran selama 23 tahun lamanya. Jadi Al-Quran itu mengajarkan kepada kita bahwa kenapa Al-Quran diturunkan sekitar 23 tahun lamanya, karena ternyata proses pendidikan secara formal itu harus ditempuh sekitar 23 tahun lamanya. Kecuali ada anak yang lambat-lambat selesai, mungkin lebih lagi 23 tahun. Ya, jadi intinya bahwa itulah Al-Quran selalu mengajarkan kepada kita, belajarlah dengan baik, karena banyak pembelajaran di dalam Al-Quran itu sendiri. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak sekali fungsi-fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia, utamanya dalam bidang pendidikan. Tapi kalau kita mau membahas keseluruhan, dan waktunya tidaklah cukup. Oleh karena itu minimal inilah yang mampu kita pahami, mampu kita amalkan, bahwa ternyata Al-Quran itu memberikan sekali banyak pendidikan-pendidikan kepada kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, inilah yang sempat saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi hadirin dan hadirat, utamanya bagi pribadi saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.